ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama dengan narasumber saya yang udah ramai. Pada kesempatan ini udah ada yang udah datang ke studio Smart FM Makassar dan juga ada yang terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom begitu ya. Ini adalah program talk show kemitraan bersama dengan DPRD Kota Makassar dan untuk topik kita untuk hari ini adalah bersekolah di masa pandemi gitu ya. Ini udah memasuki akhir-akhir bulan Juni gitu ya, pertengahan menuju akhir. Di bulan Juli nanti akan ada ya dan akan dimulai gitu tahun ajaran baru di mana anak-anak sekolah, murid-murid dari semua tingkatan akan melalui proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Seperti apa persiapannya di Kota Makassar dan juga secara umum di Sulawesi Selatan kita akan bahas pada kesempatan kali ini Smart. Dan untuk hari ini narasumber saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir sejak tadi di studio Smart FM Makassar. Ada Kepala Bidang Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Bapak Dr. Panca Nur Wahidin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kemudian juga guru cantik Ibu Kepala Sekolah yang siap sedia gitu ya membahas soal pendidikan dan anak-anak didiknya. Ada Ibu Fahma di sini, Kepala Sekolah SD Sampung Jawa. Kompleks Sampung Jawa. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah selain dua orang ini juga kita sudah terhubung dengan Ibu Yeni Rahman, anggota DPRD Komisi D ya. Komisi D DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik ya, sehat walafiat, alhamdulillah. Ini kita dapat kabar kalau ternyata hari ini Ibu sebenarnya pengen datang ke studio tapi karena ada reses jadi nggak jadi ya Bu ya. Kita via Zoom aja gitu ya. Oke, nah selain Ibu Yeni ada Pak Panca, Ibu Fahma juga di sini. Kami juga sudah terhubung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Heri Sumihartono. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sepertinya di situ lagi rame. Bapak nih di mana nih? Sehat ya? Di mana lokasinya sekarang Pak? Lagi rame? Kantor tetap ramai, tetap kami melayani. Dan kebetulan saya didampingi oleh Ibu Wanita Yati selaku Kepala UPT TIK ya. Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, kita kan membahasnya soal bersekolah di masa pandemi gitu ya. Tapi memang untuk bersekolah di masa pandemi ini anak-anak memang sudah sejak bulan Maret kemarin semua sekolah dan juga lembaga pendidikan mewajibkan anak didiknya, peserta didiknya untuk belajar dari rumah. Kita ingin evaluasi dulu nih. Saya ingin dengar dulu dari seorang kepala sekolah. Pengalamannya sejauh ini beberapa bulan terakhir mengakomodir murid-murid dan juga orang tua nih. Sekarang kan yang ngajar bukan guru lagi tapi orang tua yang harus mengawasi anaknya di rumah. Gimana Bu Fahma? Hampir di semua sekolah ya seperti ini kondisinya. 4 bulan terakhir. Iya. Ya, jadi kalau yang terakhir ini sudah mulai terbiasa. Awalnya memang sulit. Orang tua baru nyadar mungkin bagaimana beratnya kami mengawasi 28 siswa per kelas, ada yang 40 siswa. Beliau hanya mengawasi 1-2 orang sudah pusing ya. Ya, sudah mulai angkat bendera putih. Tapi alhamdulillah berjalannya dengan waktu akhirnya para orang tua juga terbiasa, anak-anak kita juga. Dan saya melihat bahwa inovasi, kreativitas itu juga mulai disinilah makna kolaborasi. Jadi guru, orang tua, betul-betul kondisi ini mengajarkan kita bagaimana berkolaborasi. Awalnya memang berat, tapi akhirnya menjadi dinikmati juga oleh anak-anak kita. Dan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, karena komunikasi itu tadi. Jadi guru
memberi informasi, buku juga kan sudah dibagikan, kemudian pemerintah juga sudah membantu melalui pembelajaran lewat TVRI. Akhirnya ya Oke, kolaborasi berjalan. yang awalnya agak sulit sekarang udah mulai terbiasa Iya, gitu ya. hanya memang ada beberapa siswa yang terkendala. Misalnya ada yang tidak punya handphone, HP apa semua, tapi itu tetap kita carikan solusi dengan gurunya yang mendatangi. Oke, Jadi baik. didatangi guru yang datang ke rumah, kemudian mencari apa masalahnya dan memberi solusinya apa. Oke, baik. Nah, kalau itu dari Ibu Fahma gitu ya, pengalamannya untuk berkolaborasi dengan orang tua murid ya. Nah, kalau dari Pak Panca sendiri selaku Kepala Bidang Manajemen Guru dan Tenaga Pendidikan gitu ya, kalau anak-anak murid biasanya atau orang-orang tua mengadu kendalanya adalah jaringan internet dan juga banyak hal-hal yang tidak dipahami. Kalau dari guru-guru sendiri, ada nggak Bapak terima keluhan langsung dari para guru-guru yang ada di Kota Makassar terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini selama pandemi? Oke, terima kasih pendengar Smart FM. Pertama, evaluasi kita terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu satu, memang terkendala pada umumnya guru-guru terkendala kuota internet, kemudian jaringan. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kendala guru-guru kita adalah kebingungan menggunakan metode apa yang tepat di dalam masa pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah yang anjurannya pada umumnya daring, tapi ini tidak bisa dilakukan secara umum. Karena kekagetan di masa pandemik ini, bagi guru-guru yang muda-muda ya usianya mungkin ya usia guru milenial lah ya, itu banyak kreasi-kreasi yang dibuat menggunakan berbagai macam aplikasi internet, apakah YouTube ataupun bentuk-bentuk lain. Tetapi bagi guru-guru kita yang berada di pinggiran-pinggiran kota kita itu, termasuk apa disebut Ibu Fatma tadi, gurunya ataupun siswa orang tuanya tidak memiliki Android, maka pendekatannya pendekatan konvensional, mengajak orang tua siswa ke sekolah ambil buku paket lalu diberi tugas dan sebagainya. Nah, karena bentuknya agak kaget guru-guru kita, maka memang kebiasaan-kebiasaan lama itu juga tetap dilakukan. Ibaratnya tidak berubah suasana, tapi tidak berubah perilaku melakukan pendekatan pengajaran. Masih ini keluh orang tua yang kita dengar semua, banyak beban tugas diberikan kepada anak-anak Tugas kita. tambahan. Tugas tambah, bukan tugas tambah, melebihi tugas tambahan selama dia proses belajar di Oke. sekolah gitu ya. Oke. Nah, inilah yang perlu kita cari solusinya, karena belajar daring, belajar jarak jauh tidak mesti selalu daring, karena itu akan terkendala pada satu tadi fasilitas handphone ya. Ada orang tua punya anak 3 sekolah masing-masing butuh handphone, maka ini enggak akan memungkinkan efektif di rumah. Begitu juga kendala kalau sudah masing-masing punya handphone, pasti menambah lagi biaya kuota orang tua untuk beli kuota anak-anaknya gitu ya. Begitu juga guru-guru. Nah, oleh karena itu ke depan kita akan mencoba merumuskan pembelajaran bentuk jarak jauh yang sifatnya kombinasi antara daring dan luar jaringan. Oke, online dan offline. Yang Oke. kita sebut dengan blended learning gitu kan. Ya, ini lagi kita rumuskan bentuk-bentuknya supaya anak-anak kita akan bisa mengakses informasi baik dari lewat online maupun offline. Oke, Ya, baik. gitu bentuknya. Sekarang Ya. saya ingin ke Ibu Yeni. Nah, anggota Komisi DPRD Kota Makassar yang berkecimpung langsung untuk mengurusi pendidikan dan juga kesejahteraan begitu ya. Bu Yeni, gimana berdasarkan pantauan Ibu sejauh ini evaluasinya kalau dari Dewan sendiri gitu ya. Tadi Pak Panca sudah menyampaikan, Ibu Fahma juga sudah menyampaikan. Garis-garis besarnya adalah terkendala masalah teknis, teknologi, kemudian juga kompetensi dari masing-masing baik itu orang tua murid maupun guru. Yang lebih berkompeten tadi ya mungkin guru-guru milenial gitu. Kalau guru-guru yang agak lama-lama masih harus membaca terlebih dahulu
harus menganalisis terlebih dahulu gimana cara kerjanya kalau kita belajar secara daring. Kalau dari pantauan Ibu Yeni sendiri gimana, Bu? Silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Ya, Bu Yeni. Suaranya enggak kedengaran Nah, udah kedengaran, Bu? dari Udah. Udah kedengaran, Bu Yen? Oke. Saya ingin mengetahui juga sejauh ini pantauan Ibu Yeni dari kinerja dari Dinas Pendidikan Kota Makassar khususnya menjalankan kebijakan untuk para sekolah-sekolah di Kota Makassar begitu ya, pembelajaran daring jarak jauh anak-anak sekolah dari rumah. Tadi beberapa evaluasi sudah disampaikan oleh Pak Panca dan juga Ibu Fahma. Kalau dari pantauan Ibu Yeni sendiri seperti apa, Bu Yen? Oke, baik. Sepertinya Ibu Yeni koneksinya agak terganggu. Kita akan pindah dulu ke Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Heri. Secara keseluruhan nih, ya di Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Bapak evaluasinya seperti apa, Pak? Tadi kan sudah disampaikan untuk Kota Makassar. Sulawesi Selatan secara keseluruhan gimana? saya enggak bisa dengar. Enggak. Ini kayaknya Ibu. Ya, silakan Pak. Halo. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah diundang dalam bincang-bincang dengan Smart FM ini. Jadi terus terang kalau yang dikatakan pendidikan secara keseluruhan, baik SD, SMP, SMA maupun SMK, SLB ini kan khusus dari SMA sendiri dan SMK. Ya. Pendidikan kita tetap jalan sebagaimana biasanya, cuma memang pembelajaran yang sekarang ini terkait dengan kondisi pandemik ya COVID-19 ini jelas pola pembelajaran kita dari rumah ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tetapi kalau dikatakan jalan, terus terang semua pembelajaran yang ada sekarang ini di SMA SMK itu secara dari rumah ini jalan. Tidak ada kendala sebenarnya. Tidak ada kendala, kenapa? Karena terus terang kita kan sebenarnya khusus untuk SMA SMK SLB ini kan UN dari tahun ke tahun itu fasilitas IT ya online. Jadi untuk menggunakan IT saya rasa tidak ada masalah. Nah, memang ada. Ya. Silakan. Lanjut Pak. Jadi memang kendala kita sebenarnya ada beberapa memang anak-anak kita yang mungkin bermasalah dengan internet apa segala macam, tetapi tidak itu bisa ditanggulangi oleh sekolah masing-masing. Apalagi sekarang dana BOS kita kan dalam Permen 8 2020 dan perubahannya Permen 9 ini terus terang bisa sekolah memberi pembiayaan terkait dengan biaya internet apa segala macam untuk fasilitas belajar dari rumah ini. Ya. Oke. Untuk dana ini sudah terakomodir Pak ke semua sekolah di Sulawesi Selatan? Kenapa? Untuk dana ini sudah terakomodir secara sepenuhnya gitu untuk sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan begitu Pak? Iya. Kalau belajar dari rumah IT-nya ini sudah semua berjalan, tidak ada masalah, dan mereka tetap menggunakan fasilitas IT belajar daring itu tidak ada masalah. Tinggal memang kita berharap bahwa semua kepala sekolah melakukan evaluasi terkait dengan pembelajaran dari rumah ini. Tapi sepanjang ini juga kan Kementerian juga menyiapkan pembelajaran baik melalui TVRI ya
kami pihak Dinas Pendidikan melalui belajar dari rumah ini kami memfasilitasi karena kebetulan ada Ibu Kepala UPT TIK ini yang selalu memberikan kuliah-kuliah umum, pembelajaran umum kepada anak-anak kita yang kemungkinan juga ada beberapa guru yang tidak melakukan pembelajaran itu bisa melalui kita. Tetapi yang pasti kita menginginkan bahwa setiap guru-guru yang ada di sekolah ini tetap memberi pembelajaran melalui daring, ya. Kalau memang tidak bisa, ya SD, SMP juga yang memang tidak memenuhi prasyarat untuk daring, ini guru-gurunya mendatangi anak-anak kita, tetapi tetap menggunakan protokol COVID-19. Ini ya jaga jarak, cuci tangan, ini yang perlu. Oke. Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Heri. Kita akan lanjut ke Ibu Yeni Rahman. Bagaimana Ibu? Sudah mendengarkan suara kami dengan jelas? Tadi masuk. Ibu Yeni. Sudah. Ibu Yeni? Sepertinya mikrofonnya mati deh Ibu Yeni. Boleh dinyalakan dulu Bu Yen? Nah, oke. Kami akan mencoba menghubungi kembali Ibu Yeni dan akan terhubung nanti di sesi selanjutnya. Smart Listener, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam talk show Kemitraan Bersama DPRD Kota Makassar membahas tentang bersekolah di masa pandemi. Kali ini saya akan kembali menyapa Ibu Yeni Rahman yang sudah terhubung bersama kami. Ibu Yeni, mendengarkan suara kami? Ya. Oke. Kedengaran ya. Udah kedengaran. Baik. Bu, tadi kan di sesi sebelumnya masing-masing dari Pak Panca, dari perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada Ibu Fahma juga, Kepala Sekolah, kemudian juga tadi Pak Heri, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memberikan evaluasi masing-masing berjalannya sistem pendidikan kita, yaitu sekolah daring atau dari rumah juga, selama masa pandemi ini kurang lebih ya dari bulan Maret kemarin gitu. Kalau Ibu sendiri melihat apa yang perlu kemudian dievaluasi dari kinerja pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Pendidikan dalam menjalankan pembelajaran ini, memantau sekolah-sekolah seperti itu. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa baru kali ini ya kejadian yang tidak biasanya di dalam dunia pendidikan, di mana pembelajaran yang dilakukan akhirnya kita menggunakan metode daring. Yang tentu saja ini hal yang baru dan bisa kita maklumi ketika banyak hal-hal memang yang harus dibenahi. Dari pantauan saya dan melihat dan mendengar masukan-masukan dari orang tua, kebetulan saya juga salah seorang orang tua yang memiliki 4 anak yang sangat luar biasa menurut saya model pembelajaran kita kali ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, yaitu yang pertama, ketidaksiapan kita dalam kurikulum daring itu sendiri. Jadi ketika pembelajaran semuanya jadi kaget, terlebih lagi orang tua. Kalau yang disampaikan tadi kepala sekolah bahwa orang tua akhirnya kewalahan terhadap anaknya hanya menangani 1 anak, sementara guru dengan kemampuannya bisa mengajar begitu banyak anak, ini bisa dimaklumi karena tentu saja orang tua ini kan memang menyekolahkan anaknya dengan berharap mendapatkan pembelajaran dengan baik. Jadi memang salah satu yang perlu menjadi perhatian ini adalah kurikulum. Indikator penilaian pun juga belum jelas. Kenapa saya sampaikan belum jelas? Dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan anak-anak juga menjadi masalah, bukan hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada orang tua. Yang ketiga adalah masalah kuota. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kemampuan orang tua itu tidak semuanya sama. Dan kalau kita model pembelajaran daring ini sudah sangat luar biasa, kuotanya itu tidak main-main. Dan ditambah lagi harus mengeluarkan dana yang cukup besar, sementara ekonomi juga semakin menurun. Jadi ini memang harus diperhatikan. Selanjutnya tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak juga saya lihat anak-anak
kepada anak-anak, ada anak-anak yang cepat, ada anak-anak yang terlambat. Kadang-kadang anak-anak itu hanya melihat jawaban dari temannya, jadi haruslah ada dalam penilaian itu yang betul-betul nanti akan diramu oleh dinas pendidikan ketika metode daring ini masih kita akan gunakan. Oke, berarti saya Jadi catat Bu, menurut saya yang itu ya, ketidaksiapan kurikulum, kemudian indikator penilaian. ya penilaian. Oke. Ini yang jadinya tidak jelas. Jadi mengajarnya juga kan dia pakai kurikulum bukan online. Terus penilaiannya seperti bagaimana? Yang paling hal yang perlu mendapat perhatian dari Disdik ini adalah jadwal belajar anak harus disesuaikan dengan jadwal kerja orang tua. Iya. Karena kan tidak semua orang tua ibu rumah tangga. Ini juga yang menjadi hal yang harus diseriusi karena orang tua kan itu yang dipakai anak, sementara orang tua juga menggunakan pada saat dia kerja. Jadi kalau ini menjadi tantangan buat dinas agar supaya pembelajaran nantinya itu menjadi hal yang menyenangkan. Ini juga yang terakhir, walaupun pada akhirnya nanti memang kurikulum itu kita akan merujuk kepada kurikulum dari pusat, sekiranya memungkinkan dari distrik sendiri juga membuat dinas pendidikan membuat kurikulum kearifan lokal seperti itu. Barangkali sementara itu dari saya. Oke, baik. Pak Panca, mau ada yang ditanggapi dari evaluasi sudut Ya. pandang seorang anggota DPRD gitu? Ya. Jadi memang dari Ibu Yeni memang dalam setiap pertemuan kita cukup kritis ya di dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah terutama di sektor pendidikan. Apa yang disampaikan Bu Yeni itu ya apa adanya gitu ya, dan itu benar. Kita ketidaksiapan kita dalam menghadapi masa pandemi dalam proses belajar mengajar, tidak siap kurikulumnya. Jadi sementara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu menyebut di situ bahwa kegiatan belajar di rumah targetnya bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi bagaimana membekali belajar dari rumah itu membekali anak-anak kita untuk kecakapan hidup, ya, dalam ini life skill-nya ya. Jadi pembelajarannya tidak untuk menuntaskan kurikulumnya ada karena memang keterbatasan dari orang tua, keterbatasan jarak, keterbatasan komunikasi dan sebagainya itu sangat dipermaklumkan oleh kementerian sehingga tidak diwanti-wanti untuk menuntaskan kurikulum, tidak, hanya untuk bagaimana guru kita bisa memberikan bekal anak-anak kita untuk kecakapan hidupnya sehingga tugas-tugas sebenarnya yang kami amati ini memang sangat kaku tugas yang diberikan anak-anak kita. Datang kalau yang terutama yang manual ya juga itu datang ambil buku, resume, kerjakan tugas, bahkan ya tugasnya numpuk gitu ya, berbeda itu. Oleh Tapi karena apakah itu, ini blended? termasuk bentuk penilaian saya yang tanggapi Bu ya. Penilaiannya memang bermacam-macam karena memang sangat fleksibel diberikan kepada guru-guru kita menilai. Bisa menilai lewat pembelajaran dengan tes daring yang memungkinkan daring, bisa lewat portofolio, kumpulan-kumpulan penilaian selama proses belajar baik sebelum masa pandemik maupun dalam masa pandemik, itu secara portofolio, kumpulan tugas-tugasnya dinilai, kumpulan itu proyeknya, tugas proyek, tugas macam-macam itu juga bagian dari penilaian. Jadi ataupun bentuk lain. Dan tidak bisa kita melakukan intervensi bahwa kamu di guru kamu ini tugas begini yang kau lakukan, bentuk penilaian begini. Ini diberikan fleksibilitas oleh kementerian untuk melakukan bentuk-bentuk penilaian yang tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Baik. Nah, soal kurikulum juga tadi Bapak juga sudah sempat menyinggung soal blended learning. Iya. Apakah ini juga masuk dalam rumusan blended learning akan diberlakukan begitu? Iya. Jadi rencana itu kita sudah melakukan formulasi
kemungkinan terjadi ketika masa pandemik masih berlangsung lalu kita masuk sekolah, kita akan terapkan blended learning Baik, dengan menyiapkan bentuk modul-modul pembelajaran bagi guru-guru kita, sehingga nanti kita lakukan namanya learning management system. Jadi yang punya kemampuan jaringan bisa mengunggah materi-materi ajar di website, di namanya aplikasi dinas pendidikan, yang tidak bisa kita ambil soft copy-nya lalu dibagikan kepada anak-anak apakah dalam bentuk buku atau dalam bentuk apa gitu. Oke, baik, Ya. baik. Nah, berbicara soal kurikulum juga dari kementerian sendiri rencananya akan ada kurikulum khusus gitu ya untuk tahun ajaran baru, khususnya pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Saya ingin meminta tanggapan dulu dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Heri. Untuk kurikulum ini apakah sudah ada penyampaian begitu kepada pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan, Pak, agar bisa dilanjutkan kepada dinas-dinas pendidikan dan juga wilayah kabupaten kota. Pak Heri? Iya, terima kasih ya. Kalau kurikulum ini kan masih, kalau khusus untuk daring saya rasa belum ada dari kementerian. Tapi yang pasti kementerian kita kan dari 4 kementerian kemarin sudah mengambil satu keputusan bersama di mana anak-anak kita, karena melihat keadaan sekarang ini kan pastilah guru bosan mengajar daring, tidak bertemu dengan siswanya, kemudian siswa juga sudah bosan juga di rumahnya, mau ketemu sama gurunya, orang tua juga mungkin bertambah lagi tugasnya karena paling tidak memberi pengayaan di rumah, membantu anak-anaknya, ya. Nah, sehingga sekarang kementerian kita, 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan gugus tugas juga ini di pusat ini menyampaikan kepada kita semua ada beberapa hal yang harus dilihat di situ. Yang pertama tentang kerinduan anak-anak kita untuk bersekolah. Ini kan sudah ada keputusan bahwa ada zona-zona yang harus dilihat di situ, ya, zona hijau, zona merah, zona ini. Nah, ini bisa dibuka, ya, tetapi dengan beberapa syarat-syarat protokol COVID yang harus dimiliki oleh sekolah. Ya. Okay. Dan kedua, ini juga pembukaan sekolah juga tidak serta-merta secara keseluruhan, ada tahapan-tahapan. Nah, yang jelas kurikulum kita sampai sekarang masih mengacu kepada kurikulum yang sudah berlangsung. Okay. Yang masalah sekarang kan cuma pembedaan yang artinya normal, ya, kehidupan yang biasa kita lakukan baik di kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan di sekolah ini kan beralih budaya, ya, dari budaya yang bertatap muka langsung, nah ini sekarang kan beralih ke daring. Tetapi isi dari semua kurikulum itu masih sesuai dengan ini. Yang kita tahu juga bahwa kalender pendidikan masih tetap berjalan sampai seperti yang biasanya, karena kita tahu bahwa ini sekarang kementerian kita menetapkan juga bahwa tahun pelajaran itu tanggal 13 Juli ini sudah mulai, jadi tetap semua berjalan sebagaimana mestinya, cuma memang polanya yang berbeda. Nah, masalah-masalah yang ada ya mungkin nanti kita perbaiki semua. Yang jelas kita berharap bahwa pandemi ini bisa cepat berlalu dan anak-anak kita bisa kembali normal di bangku-bangku sekolah semuanya. Baik. Saya rasa mungkin itu. Amin, amin. Terima kasih Pak Heri. Satu juga yang akan kita hadapi bersama di bulan Juli mendatang ini adalah tahun ajaran baru. Anak-anak akan masuk ke sekolah, penerimaan peserta didik baru. Seperti apa mekanismenya dan juga apakah zonasi, sistem zonasi itu masih akan diberlakukan walaupun kita akan belajar dari rumah masing-masing. Seperti apa? Selengkapnya nanti kita akan pandemi. Saya ingin dengarkan dulu tanggapan Ibu Kepala Sekolah Bu Fahma. Tadi ada yang sempat belum disampaikan gitu terkait dengan evaluasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni. Apa yang ingin disampaikan? Ya betul. Terima kasih Bu Yeni tadi sarannya soal
fleksibilitas waktu. Jadi apa yang kami lakukan di sekolah itu memang kita kesepakatan dengan orang tua. Jadi ada orang tua minta, Ibu kita belajarnya di agak siangan ya, setelah sore lah gitu, setelah orang tuanya pulang. Itu guru kami menyiapkan waktu di sore hari. Baik. Kemudian ada yang minta, Bu ujiannya di Sabtu ya. Itu kami lowong, HP-nya bisa digunakan. Kita ikuti kemauan orang tua itu. Oke, baik. Jadi sudah ada komunikasi-komunikasi yang terjalin Iya. begitu ya untuk fleksibilitas waktu. Nah, sekarang yang akan dihadapi adalah tahun ajaran baru, akan ada penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang akan segera dimulai. Saya ingin menyapa langsung PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Amalia Malik yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa Bu. Bisa join. Iya. Nah Bu, nanti kan kita akan segera nih di bulan Juli. Pendaftaran akan dibuka 1 Juli gitu ya untuk PPDB. Seperti itu Bu. Iya. Persiapannya seperti apa Bu? Dan ini juga ada berita yang tersebar bahwa ada sekitar 9.000 lebih siswa SD yang sepertinya tidak akan bisa diterima di SMP. Nah itu seperti apa Bu? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sekali ya dengan Smart FM. Tapi sebenarnya ini sudah ada kabit saya ya. Ada. Sudah ada penjelasan. Dari tadi udah ada di sini. Siap buka dis. Terima kasih ya Pak Kabit ya. Ya. Iya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya memang kemarin itu sudah ada kita melakukan pembuatan perwali maupun juknis, dan bahkan jadwalnya itu kemarin itu tanggal 22. Tetapi karena ada perbaikan regulasi dari pemerintah pusat, sehingga kami melakukan pengunduran jadwal dan kami melakukan revisi untuk juknisnya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ade bahwa akan kita mulai membuka tanggal 1 Juli. Nah, itu benar. Jadi tanggal 1 Juli itu tanggal 1, 2, dan 3 itu akan kami buka khusus untuk 3 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan. Iya, kemudian setelah itu dilakukan pengumuman, kemudian kita baru mulai membuka untuk jalur zonasi. Ya, Ibu, itu. untuk 9.000 lebih siswa SD yang lulus dan akan masuk SMP, Ya. yang kabarnya Ya. akan tidak dapat tertampung sepenuhnya di bangku SMP. Itu seperti apa, Bu? Apakah nanti akan ada titip-titipan murid begitu di sekolah-sekolah atau seperti apa? Sekolah titipan istilahnya. Oke, ya. Jadi untuk hal tersebut, kalau kita melihat yang tamat dari SD untuk ke SMP-nya itu, yang tamat itu sebanyak 12.000 sekian. Saya nggak lihat datanya, tetapi yang tertampung untuk kalau kita berhitung jumlah rombel ya, jumlah ruang kelas yang ada itu tidak akan bisa mencukupi untuk menampung semuanya untuk di negeri. Ya, jadi tidak ada istilah yang kayak titipan atau apa yang tadi disampaikan, tetapi kita akan melakukan semaksimal mungkin untuk ditampung sesuai dengan kelulusan mereka. Artinya bahwa yang masuk di zona wilayahnya, kemudian jarak dari kakaknya yang terdaftar kakaknya dengan jarak sekolah, itulah pasti yang secara sistem akan lulus untuk masuk di SMP dan maupun dengan SD. Sisanya itu 9.602 kalau nggak salah ya, yang tidak tertampung. Itulah yang kami harapkan juga dari sekolah-sekolah swasta tentunya akan bisa diakomodir seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Ibu ya nih.
Ibu Yani melihatnya seperti apa? Ini sekolah-sekolah negeri, khususnya SMP di Kota Makassar, tidak punya kapasitas yang cukup untuk menampung siswa-siswa SD yang lulus dan akan masuk tahun ini, Ibu Yani. Gimana kalau dari Dewan sendiri? Tentu saja yang disampaikan Kadis tadi bahwa menjadi PR kita bersama ini, anak-anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri ini kita mapakan. Ini kan ada sekitar 9.000 ya dari data yang dipaparkan tadi. Dan kita harus melihat juga kemampuan swasta itu berapa bisa menampung dari murid-murid kita yang sudah tamat. Dan lagi sisanya itu artinya menjadi tantangan buat distrik anak-anak yang tidak tertampung di negeri dengan di swasta ini harus dibagaimanakan. Ini yang harus kita pikirkan, karena kenapa semua anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi tidak boleh dijadikan suatu alasan anak-anak tidak sekolah karena tidak tertampung. Berarti ini menjadi tamparan keras buat pemerintah kota. Kalau alasan anak-anak tidak bersekolah karena ketidakmampuan pemerintah dalam menampung anak-anak kita. Karena semua anak itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Dan barangkali juga ini menjadi perhatian kita semua, pemerintah kota harusnya dari sekarang juga membangun lagi sekolah, atau bagaimana dia membuat ruang kelas baru itu untuk bisa menampung peserta didik kita yang nantinya akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi dari sini. Oke, berarti tambahan kalau dari Ibu Yeni ingin dikemanakan nih yang nggak bisa ditampung gitu ya? Ada masukan untuk harus menambah jumlah sekolah lagi seperti itu ya Bu ya? Tapi dan sesuai yang ini harus diperhatikan juga, kita kan pakai sistem zonasi, sementara penyebaran sekolah tidak zonasi. Jadi ini kan menjadi salah satu masalah yang belum kita atasi, di mana ada beberapa wilayah memang belum mempunyai sekolah yang banyak bisa menampung anak-anak kita. Oke. Jadi sistem zonasi dengan yang dilakukan yang sudah menjadi aturan tidak berbanding lurus dengan kesiapan pemerintah dalam dalam membuat sekolah itu sendiri. Oke, baik. Sepertinya Pak Panca ingin menambahkan, ingin menanggapi, tapi saya ingin dengar dulu nih, gimana tanggapan dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang sekaligus juga merupakan pengamat dunia pendidikan, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Pak sudah bergabung bersama kami, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Ya, Waalaikumsalam Pak Ramli. Senyum-senyum keluarga. Oke, Pak Ramli, Bapak tanggapannya seperti apa? Kalau tadi ada evaluasi yang disampaikan oleh Bu Yeni terkait dengan tidak ada alasan sekolah tidak bisa tampung begitu. Ini anak-anak yang tidak bisa masuk mau diapakan? Dari Ikatan Guru Indonesia ada masukan seperti apa? Pertama saya mohon maaf, tadi saya ketiduran jadi tidak dengar panggilan dari Smart FM. Dimaafkan Pak. Yang kedua sebenarnya gini, ini kan sistemnya sudah zonasi, kemudian sistem baru kita kan ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi. Cuma jalur prestasi di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menggunakan prestasi seperti di Jakarta itu membagi lagi penerimaan siswa baru. Ada jalur afirmasi khusus untuk siswa-siswa kuadran keempat. Apa itu kuadran keempat? Ini siswa-siswa yang sudah kemampuannya rendah, kemampuan ekonominya juga rendah. Jadi mereka biasanya agak sulit, dan ini sebenarnya yang butuh perhatian lebih besar. Mereka harus ditampung. Nah, kalau misalnya sistem seleksi, nilai rapor dan sebagainya, maka itu yang terseleksi adalah mereka-mereka yang pintar tapi kaya, kemudian pintar miskin, ya itu akan diterima. Kemudian dengan kemampuan KTBLC dan rekomendasi yang mereka yang berpengaruh dan punya uang, meskipun anaknya tidak mampu ya tetap bisa diterima. Saran saya untuk pemerintah Kota Makassar, karena ini masih berproses, saya lihat jadwal tanggal 1 Juli baru penerimaan siswa baru PPDB.
mungkin sekolah-sekolah swasta bisa diajak serta lah. Sekolah swasta yang punya daya tampung berapa itu kemudian didata oleh dinas pendidikan. Kenapa ini butuh diminta datanya dari sekolah swasta? Yang pertama, sebenarnya di masa Pak Rahman Bando kemarin kepala dinas itu kan sudah menambah 10 sekolah baru, tapi ternyata masih kurang. Ya, 10 sekolah baru ini sudah menampung cukup banyak siswa, tapi itu ternyata masih kurang. Nah sekarang untuk bisa memastikan semua anak-anak kita tertampung di sekolah, mungkin ada baiknya sekolah-sekolah swasta itu diminta masukan kira-kira mereka bisa menampung berapa, kalau misalnya harus bayar berapa, kalau tidak harus membayar bagaimana metodenya dan sebagainya. Karena di sekolah negeri pun kan tetap ada yang namanya komite sekolah, tetap ada pembayaran macam-macam di sekolah negeri, tidak 100% gratis. Nah, itu mungkin bisa dibicarakan dengan sekolah-sekolah swasta. Kenapa? Karena di sekolah swasta juga tidak melulu mau menerima semua siswa. Malah ada sekolah yang sudah menutup pendaftaran belum PPDB dilakukan. Nah, ini bisa diminta sekolah-sekolah swasta untuk bisa menampung sekolah-sekolah itu. Intinya seperti ini. Apa yang disampaikan tadi Bu Yeni sesuatu yang memang harus begitu. Tidak boleh ada satu anak Makassar pun yang tidak tertampung untuk melanjutkan pendidikan. Saya pernah suatu ketika duduk di hari sholat di samping masjid, kemudian keluar dari masjid, ada anak kecil yang duduk merenung di samping kita memasang sepatu gitu. Dia bilang sampai sekarang saya belum dapat sekolah kasihan. Padahal itu sudah 3 bulan orang sekolah. Sudah 3 bulan orang sekolah, orang tuanya belum dapat sekolah, mau sekolah di mana? Nah hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kejadian itu di Kota Makassar, bukan di mana-mana. Nah hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Maka itu dinas pendidikan kan punya data berapa alumni SD di Kota Makassar yang sudah melapor, misalnya berapa siswa afirmasi yang karena perpindahan orang tua, berapa siswa PAUD yang akan masuk di SD. Semua data pasti dinas pendidikan sudah punya lah. Karena sudah punya, maka punya juga pasti daya tampungnya berapa. Karena punya daya tampung, maka kemudian ada selisih antara daya tampung dengan potensi calon siswa. Karena potensi calon siswa ini berlebih dibanding dengan daya tampung, solusinya solusinya ada 2. Membentuk sekolah baru seperti yang direkomendasikan Bu Yeni tadi, seperti caranya Pak Rahman dulu, dengan membuat sekolah satu atap kembali, membuat sekolah-sekolah baru, mengatur kembali SD-SD yang kelebihan ruang kelas dan sebagainya, atau membicarakannya dengan sekolah-sekolah swasta. Karena sekolah swasta juga menjerit sebenarnya kalau kekurangan siswa. Kenapa? Karena sekarang kan sudah ada yang namanya dana BOS. Dana BOS ini bisa digunakan oleh teman-teman sekolah-sekolah swasta untuk menghidupi dirinya. Ya memang tidak cukup untuk seluruh operasional, apalagi menggaji guru dengan upah minimum kota misalnya, itu tidak cukup. Tapi paling tidak mereka bisa menampung siswa-siswa itu, mereka bisa dapat dana BOS, gurunya bisa diusahakan sertifikasi, sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Ini mungkin yang butuh dilakukan koordinasi oleh dinas pendidikan. Ya saya juga punya sekolah kebetulan, saya tidak pernah terlalu kesulitan untuk dapat siswa, tapi cara-cara ini saya pikir banyak teman-teman sekolah yang punya sekolah yang kemudian masih kesulitan mendapatkan siswa, apalagi dengan sistem zonasi. Karena kejadian di Surabaya misalnya itu ada 400 sekolah yang ditutup bersamaan, sekolah swasta. Kenapa? Karena mereka akhirnya tidak dapat siswa, mendapatkan siswa karena ditampung semua oleh sekolah negeri. Jadi ini juga butuh dipikirkan oleh Dewan. Misalnya kalau membuka sekolah baru, apa tidak mematikan sekolah swasta? Kenapa tidak sekolah swasta itu diajak, ngobrol sama-sama, kemudian standarisasinya diperbaiki. Oke, saya kasih siswa, saya masukkan Anda di PPDB misalnya, tapi syaratnya harus begini. Nah, ruang kelas kalian memenuhi syarat, gurunya harus memenuhi syarat, kemudian fasilitas-fasilitas yang diperlukan di sekolah negeri memenuhi syarat. Kalau itu bisa diajak jalan bareng, jauh lebih baik menurut kami. Oke, baik. Berarti PR besar sekarang adalah selain tadi daya tampung, kita juga menghadapi masa pandemi ini, ada PR-PR besar yang harus diselesaikan. Kita menghadapi tahun ajaran baru di tengah pandemi dengan daya tampung sekolah yang tentunya harus dipikirkan bersama. Saya ingin dengarkan tanggapan dari Ibu Kepala Dinas, singkat Bu. Seperti apa menanggapi tanggapan dari Pak Ramli tadi, dan juga ke depannya menghadapi PR besar kita ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar akan seperti apa? Ibu Amelia, masih terhubung?
Oke, sepertinya mikrofonnya dimati. Halo? Ya, Ya. silakan. Halo, ya? Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi betul sekali Pak, Bapak, Ibu Dewan dan Pak Ramli ya. Sebenarnya tahun ini memang berbeda sekali ya dengan tahun kemarin. Pertama ya dalam keadaan kita pelaksanaannya memang full daring. Kemudian mekanismenya juga ada beberapa yang dilakukan perubahan. Pertama mengenai proses mekanismenya. Untuk tahun ini kita tetap memakai sistem zonasi wilayah. Zonasi wilayah ini tetap lebih kecilnya lagi kita tetap di wilayah itu dan tetap tetap menggunakan zonasi jarak. Dalam arti bahwa tahun lalu kita memakai zonasi jarak, tetapi semua yang berada di wilayah itu bisa saja mengakses untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang ada di Makassar. Kalau tahun ini kita model sistemnya kita rubah Pak. Jadi kalau dia zonasi wilayahnya dia berada di Kecamatan Biringkanaya, yang terbuka pada saat pendaftaran adalah semua sekolah yang ada di Kecamatan Biringkanaya. Sehingga kita berharap untuk pemerataan. Kalau tahun lalu, walaupun mereka tahu bahwa jarak ini tidak akan mungkin dia lulus, tetap juga dia ngotot bahwa ini SMP 6, ambil kita contoh ya, SMP 6 menjadi sekolah favorit. Tetap aja ngotot. Akhirnya ya mungkin di belakang ini ya memaksakan diri untuk anaknya bisa lolos dengan ada jalur-jalur lain lagi. Nah, itulah yang kita antisipasi untuk tahun ini seperti itu. Sehingga tidak ada sekolah yang tidak terisi full sesuai dengan kuotanya. Kemudian sisa dari 9.602 itu kita sudah berhitung yang data ada sekarang ya, tapi saya nggak tahu apakah data itu sudah masih valid atau tidak. Kalau kita berhitung jumlah yang bisa ditampung oleh swasta itu adalah 7.000 sekian. Berarti ada 2.000 sekian ini anak yang tidak tertampung. Kalau data itu masih valid gitu. Kemarin memang kami sudah ingin membuat satu jadwal untuk melakukan pertemuan dengan sekolah swasta. Dalam arti bahwa bagaimana caranya dalam keadaan pandemik ini mungkin uang masuk ke sekolah itu bisa dilakukan revisi. Dalam arti bahwa paling tidak hanya ini bisa tertampung. Mungkin juga lebih fleksibel lah dibanding pemerintah yang memang kita harus dari APBD atau mungkin juga dari DAP untuk bisa kita membangun apakah itu ruang kelas atau sekolah. Tetapi untuk swasta kita berharap mereka mungkin punya ruang kelas yang lebih banyak yang untuk bisa menampung sisa 2.000 ini. Ini yang akan kita bicarakan sama-sama dengan pihak sekolah swasta. Mudah-mudahan semua bisa tertampung 9.602. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Amalia Malik. Saya terakhir karena kita terbatasi oleh waktu sangat singkat. Boleh singkat Ibu Yeni terakhir apa harapannya ke depan untuk pendidikan kita di Kota Makassar di tengah pandemi ini kita menghadapi tahun ajaran baru dan juga PR-PR lainnya seperti kurikulum dan juga daya tampung sekolah. Singkat Ibu Yeni sebagai penutup. Ya, ini tadi belum sempat kita bicarakan di DPRD juga harus karena keadaan ini tidak seperti biasanya harus ada pelatihan guru yang pembelajaran dari ini. Ini kemarin tidak masuk dalam program dinas pendidikan dan ini sangat penting dan kita juga tidak boleh beralasan bahwa kemampuan guru itu beda-beda. Jadi harusnya ini menjadi tantangan buat distrik supaya semua guru-gurunya itu paham dalam pembelajaran daring ini. Barangkali itu dari saya. Dan ini nanti insya Allah kami dari DPRD akan mohon dibantu anggarannya Bu Yen. Mohon dibantu anggarannya katanya Pak Panca gitu ya. Ya, insya Allah Pak Panca. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Yeni, Pak Ramli, Ibu Amalia, Ibu Fahma, Pak Panca sudah ikut bersama kami di obrolan kita untuk hari ini. Terima kasih. Obrolannya boleh dilanjut lagi nanti ya. Saya closing dulu. Kita terbatasi oleh waktu. Terima kasih banyak sekali lagi dan juga untuk Anda semua.